Hai guys, pada video kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 3 kelas BKI 5D akan menjelaskan sedikit tentang demensia atau Alzheimer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian demensia dan karakteristiknya. Pengertian demensia. Demensia atau dalam bahasa Inggrisnya dementia merupakan istilah umum menggambarkan gejala yang terjadi ketika otak dipengaruhi oleh penyakit atau kondisi tertentu. Demensia adalah kondisi di mana hilangnya kemampuan intelektual yang menghalangi hubungan sosial dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Demensia bukan merupakan bagian dari proses penuaan yang normal dan bukan sesuatu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan mendatang. Demensia dapat juga disebabkan oleh bermacam-macam kelainan otak. Hampir 55% penderita demensia disebabkan oleh Alzheimer. 25-35% karena stroke dan 10-15% karena penyebab lain. Banyak demensia yang diobati meskipun sangat sedikit darinya yang dapat disembuhkan. Demensia bukan merupakan bagian proses penuaan yang normal. Sejalan dengan bertambahnya umur, maka perubahan dalam otak menyebabkan hilangnya beberapa ingatan, terutama pada ingatan jangka pendek dan penurunan kemampuan. Perubahan normal pada lansia tidak akan mempengaruhi fungsi. Orang yang lanjut usia lupa pada usia bukan merupakan pertanda dari demensia atau penyakit Alzheimer stadium awal. Pada penuaan normal, seseorang dapat lupa pada hal detail, kemudian akan lupa secara keseluruhan peristiwa yang baru terjadi. Kategori Alzheimer atau demensia. Kategori Alzheimer dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, prademensia. Yang kedua, demensia onset awal. Yang ketiga, demensia moderat. Dan yang keempat, demensia tahap lanjut. Pada Alzheimer tingkat prademensia, terjadi gangguan-gangguan kognitif ringan, defisit memori, serta apatis. Pada Alzheimer tingkat demensia onset awal, terjadi gangguan bahasa, kosakata, bahasa oral dan tulisan, gangguan persepsi, gangguan gerakan, terlihat bodoh, dan kurang inisiatif untuk melakukan aktivitas. Lalu, pada Alzheimer tingkat demensia moderat, terjadi deteriorasi progresif, tidak mampu membaca dan menulis, gangguan long-term memory, substitusi penggunaan kata atau parafasia, misidentifikasi, labil, mudah marah, delusi, dan inkontinens sistem urinaria. Dan terakhir yaitu pada Alzheimer tingkat demensia tahap lanjut, terjadi tidak dapat mengurus diri secara mandiri, hilang kemampuan verbal total, agresif, apatis ekstrim, deteriorasi massa otot dan mobilitas, dan kehilangan kemampuan untuk makan. Penyebab ataupun faktor yang menyebabkan seseorang menderita penyakit Alzheimer antara lain karena faktor usia, riwayat keluarga, pendidikan atau pekerjaan, dan yang terakhir yaitu karena trauma cedera otak. Faktor risiko terbesar untuk penyakit Alzheimer adalah usia. Kebanyakan orang dengan penyakit Alzheimer didiagnosis pada usia 65 tahun atau lebih.
Orang muda kurang dari 65 tahun dapat juga terkena penyakit ini meskipun hal ini jauh lebih jarang. Lalu penyebab berikutnya yaitu riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan keluarga yang memiliki orang tua, saudara, atau saudari dengan Alzheimer lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit daripada mereka yang tidak memiliki kerabat. Faktor keturunan atau genetika bersama faktor lingkungan dan gaya hidup atau keduanya dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit Alzheimer. Selanjutnya yaitu pendidikan atau pekerjaan. Beberapa ilmuwan percaya faktor lain dapat berkontribusi atau menjelaskan peningkatan risiko demensia di antara mereka dengan pendidikan yang rendah. Hal ini cenderung memiliki pekerjaan yang kurang melatih rangsangan otak. Selain itu, pencapaian pendidikan yang lebih rendah dapat mencerminkan status sosial ekonomi rendah, yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gizi buruk dan mengurangi kemampuan seseorang untuk membayar biaya perawatan kesehatan atau mendapatkan perawatan yang disarankan. Dan yang terakhir yaitu traumatic brain injury atau biasa disebut TBI. Trauma cedera otak sedang atau berat meningkatkan risiko perkembangan penyakit Alzheimer. Trauma cedera otak adalah gangguan fungsi otak yang normal yang disebabkan oleh pukulan atau tersentak ke kepala atau penetrasi tengkorak oleh benda asing. Juga dapat didefinisikan sebagai cedera kepala yang mengakibatkan hilangnya kesadaran. Trauma cedera otak dikaitkan dengan 2 kali risiko mengembangkan Alzheimer dan demensia lainnya dibandingkan dengan yang tidak ada cedera kepala. Gejala Alzheimer. Ada beberapa gejala umum dari penyakit Alzheimer, di antaranya yang pertama, hilangnya ingatan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Kedua, sulit dalam memecahkan masalah sederhana. Ketiga, kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang akrab di rumah, di tempat kerja, atau di waktu luang. Keempat, kebingungan dengan waktu atau tempat. Kelima, masalah pemahaman gambar visual dan hubungan spasial. Keenam, masalah baru dengan kata-kata dalam berbicara atau menulis. Ketujuh, lupa tempat penyimpan hal-hal dan kehilangan kemampuan untuk menelusuri kembali langkah-langkah. Kedelapan, penurunan atau penilaian buruk. Kesembilan, penarikan dari pekerjaan atau kegiatan sosial. Dan yang terakhir, perubahan suasana hati dan kepribadian termasuk apatis dan depresi. Gejala penyakit Alzheimer, selama tahap akhir penyakit, pasien mulai kehilangan kemampuan untuk mengontrol fungsi motorik seperti menelan atau kehilangan kontrol usus dan kandung kemih. Mereka akhirnya kehilangan kemampuan untuk mengenali anggota keluarga dan untuk berbicara. Sebagai penyakit berlangsung itu mulai mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang, dan mereka mengembangkan gejala seperti agresi, agitasi, depresi, dan sulit tidur. Pencegahan penyakit Alzheimer. Agar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit Alzheimer, pertama, kita harus mengkonsumsi makanan sehat yang kadar lemak dan kolesterolnya rendah. Tingkatkan pula asupan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, berhenti merokok dan batasi konsumsi minuman keras. Ketiga, untuk penderita stroke, diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi, diharapkan teratur dalam mengkonsumsi obat yang disarankan oleh dokter, serta menjalani nasihat dari dokter mengenai pola hidup sehat. Yang keempat, jika mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, berusahalah untuk menurunkan berat badan secara aman. Yang kelima, rutin memeriksakan tekanan darah serta kadar kolesterol dan gula secara teratur agar kita selalu waspada terhadap penyakit Alzheimer. Yang keenam, berolahraga secara rutin sedikitnya 2,5 jam setiap minggu, seperti bersepeda atau berjalan kaki. Umumnya orang-orang yang aktif secara sosial, fisik, itu tidak akan mudah terkena penyakit Alzheimer. Mungkin cukup segitu saja video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.